Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas basis data terdistribusi A, yang beranggotakan Liandri Eko Prayogo dengan NIM akhir 2008, dan saya Beatrix Safani Zebua dengan NIM akhir 2011. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami atau hasil pengerjaan UTS kami yang bertemakan atau mengambil studi kasus untuk replikasi dan load balancing. Nah, untuk studi kasus yang kami ambil di sini adalah kita berfokus pada platform bernama Sister yang ada di kampus kita, yaitu Sister UNES. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Sister UNES ini adalah sebuah layanan terpadu yang digunakan untuk dosen, untuk mahasiswa, administrator, dan orang-orang yang berada di dalam lingkungan tersebut. Nah, pada kali ini kita akan mengambil konsentrasi pada pemrograman kartu rencana studi. Karena menurut kami bahwa seringkali pada saat kita melakukan KRS, banyak dan sering terjadi yang namanya server down yang diakibatkan oleh terlalu banyak request atau yang kita bisa sebut dengan overload. Nah, menanggapi hal tersebut, kami tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian untuk melakukan optimalisasi terhadap database servernya. Nah, untuk penyelesaian sendiri akan kami bahas satu persatu. Mungkin bisa ditampilkan berikutnya. Oke, jadi untuk landasan teori dalam penelitian kami di sini adalah ada server, database server, web server, dan load balancing. Nah, ini poin-poin ini yang akan banyak sekali kami singgung dalam penelitian kami. Yang pertama server, seperti yang kita ketahui, server ini adalah sistem komputer yang menyediakan banyak sekali layanan-layanan. Kalau kita berbicara mengenai database server, artinya kita berbicara mengenai layanan yang untuk melayani atau memfasilitasi terhadap pengolahan database-nya. Kalau kita berbicara tentang web server, maka kita berbicara bagaimana layanan terhadap web. Nah, kemudian ada load balancing yang akan menjadi studi kasus kita atau penyelesaian dari masalah kita, yaitu load balancing ini diartikan adalah tahapan dalam mendistribusikan beban atau request secara pada 2 atau lebih jalur secara seimbang atau secara merata sehingga dapat meminimalisir terjadinya server down atau overload. Nah, kemudian bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya. Oke, jadi rumusan masalah di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana kita menerapkan load balancing pada lingkungan database terdistribusi untuk meningkatkan kinerja dan memastikan pemrosesan yang seimbang di antara server database yang tersedia. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menerapkan replikasi fisikalnya pada database untuk membantu menduplikasi atau menyalin data dari server utama atau master ke server database lain atau slave. Dan yang ketiga adalah bagaimana hasil performanya yang telah kita terapkan load balancing dan replikasi dibandingkan dengan sistem yang belum kita beri perlakuan sama sekali atau server tunggal. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Oke, jadi struktur basis datanya di sini kita bagi menjadi 6 entitas, yaitu ada dosen, ada mahasiswa, mata kuliah, kelas, detail KRS, dan IP. Karena keenam tabel ini yang paling relevan pada proses penentuan atau pemrograman KRS. Jadi bisa diperhatikan di sini untuk entitas dan kolom-kolomnya dan serta tipe datanya ini nanti yang akan kami gunakan sebagai acuan dalam pengoptimalan database-nya pada saat penerapan load balancing dan replikasi data. Kita mungkin next ke halaman berikutnya. Nah, untuk analisis pola query-nya, kami memberikan sedikit beberapa contoh ya, untuk menyeleksi atau menampilkan mata kuliah, kemudian kelas, tentu saja query-nya adalah select all from mata kuliah, where fakultas sama dengan satu. Nah, contohnya di sini adalah untuk mendapatkan atau menampilkan daftar mata kuliah setiap untuk fakultas yang ber-ID 1. Untuk mendapatkan kelas, begitu juga, tapi perbedaannya di sini kita melakukan join, mengkombinasikan atau menggabungkan, beberapa tabel. Nah, kemudian ada menambahkan data kuliah, seperti ini. Jadi kita menggunakan, perintah insert into, ya. Kemudian kita bisa lanjut di halaman berikutnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pola query-nya dalam melakukan pemrograman KRS. Nah, untuk hasil eksekusinya bisa diperhatikan di sini. Ketika kita menjalankan perintah tadi, maka hasil yang didapatkan akan sesuai dengan apa yang kita minta. Contohnya di sini adalah kita ingin menampilkan mata kuliah untuk fakultas yang ber-ID 1. Katakanlah yang ber-ID 1 ini adalah Fakultas Ilmu Komputer, maka yang ditampilkan adalah in,
instance-instance atau baris dari mata kuliah yang berhubungan oleh Fasilkom. Mungkin kita bisa next. Oke, jadi bisa dilihat di sini untuk detailnya ada sebanyak 1.477 data, time-nya sebanyak 29, mikrosecond, dan yang terakhir di sini kita bisa lihat halaman berikutnya. Oke, jadi ini mendapatkan data kelas hampir serupa ya. Jadi ini kita menggunakan join, yaitu dari kelas, kemudian mata kuliah, kita joinkan dengan fakultas. Oke, kita bisa next. Oke, selanjutnya. Nah, untuk menambahkan data mata kuliah seperti pola query tadi yang saya sebutkan, maka implementasinya adalah seperti ini. Kita ingin menambahkan 3 value sekaligus. Oke, lanjut. Untuk pembahasannya sendiri, nah untuk penelitian terdahulu yang menjadi acuan atau referensi penelitian kami adalah penelitian yang membahas tentang pemrograman KRS juga. Namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian kami adalah bahwa penelitian terdahulu ini berfokus dengan mengoptimalkan web servernya. Berbeda dengan kita pada saat ini, pada penelitian ini kami berfokus pada pengoptimalan database servernya. Nah, untuk pengoptimalan ini, kita menggunakan metode yang dinamakan clustering, teman-teman. Jadi metode clustering ini nanti akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu server yang bertindak sebagai load balancer, kemudian database master, kemudian yang terakhir adalah 3 node yang bertindak sebagai database slave atau slave server. Nah, untuk metode clustering ini, dia memiliki 4 karakteristik. Nah, yang pertama adalah sebagai load balancing untuk membagi atau server yang melayani pembagian beban secara merata kepada node-node yang akan dibagikan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah karakteristik failover, di mana ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh setiap node-nya supaya dapat membelokkan ketika salah satu node itu mati atau overload. Nah, kemudian yang ketiga adalah karakteristik untuk melakukan replikasi adalah tahapan di mana kita menyalin atau menduplikasi data dari master ke slave-nya. Dan yang terakhir adalah sinkronisasi data supaya setiap node-nya itu mendapatkan data yang sinkron atau data yang sama. Karena pada studi kasusnya, ketika user pertama kali masuk ke node atau slave bagian A, maka selanjutnya jika dia melakukan request yang sama bersamaan dengan request yang dilakukan oleh klien-klien lain, maka akan ada kemungkinan dia akan dilempar ke slave yang berikutnya atau ke slave yang kedua. Nah, pada saat pelemparan ke slave kedua ini, antara slave 1 dengan slave 2 harus memiliki sinkronisasi data. Nah, kemudian berikutnya, bisa kita next, yuk. Ini failover, load balancing. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita lebih menekankan dan berfokus pada load balancing serta pada bagian replikasi datanya. Nah, mungkin untuk langkah-langkah berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Leandri, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan langkah-langkah atau step by step untuk membuat sistem yang menerapkan load balancing dan replikasi fisikal. Nah, untuk langkah pertama, di sini kami membuat sebuah script Docker. Nah, di sini untuk script Docker itu meliputi membuat database primary dan slave. Yang terakhir itu membuat begitu. Nah, untuk scriptnya kurang lebih seperti ini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang script ini. Jadi di sini kami memiliki ada 5 buah service. Untuk service pertama itu diberi nama PostgreSQL Master, yang mana ini merupakan database master nantinya. Dan pada konfigurasi ini kami sudah menyisipkan replikasi. Jadi nantinya pada kontainer kita tidak perlu membuat replikasi secara manual. Kenapa? Karena di sini kami sudah melakukan konfigurasi untuk replikasinya. Yang mana di sini ada environment untuk PostgreSQL Replication Model, dia di-set menjadi master di sini.
Kemudian di sini juga ada user dan password dari database replikasinya. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada slave 1, slave 2, dan slave 3 ini merupakan database slave atau node-nya dari master ini. Nah, di sini kurang lebihnya sama, jadi untuk usernya itu sama. Kan di antara ketiga slave ini ada reple user dan passwordnya itu reple password. Nah, untuk port-nya, yang slave 1 dia berjalan di 5433, slave 2 dia berjalan di 5434, dan slave 3 dia berjalan di 5435. Nah, yang terakhir itu ada server untuk PG Pool. Nah, jadi di sini kami tidak menggunakan tools apapun untuk pembuatan PG Pool. Kami menggunakan server manual yang dibangun secara mandiri PG Pool-nya. Jadi di sini kami menggunakan image Postgre. Kemudian di sini ada beberapa environment yaitu username, password database, sama autentikasinya di sini Trust. Dan untuk PG Pool itu sendiri, dia berjalan pada port 5436. Dan terakhir sini ada volume. Volume ini untuk menyimpan data-data dari master, tabel master. Dia disimpan pada volume PostgreSQL master data. Nah, berikutnya di sini untuk konfigurasi load balancing. Nah, untuk konfigurasi load balancing di sini eh, pertama kami melakukan log duration. Jadi kami menghidupkan log duration. Kami on-kan, kemudian ada backend clustering, kami menggunakan mode streaming replication. Jadi proses replikasinya akan dilakukan secara streaming. Kemudian untuk listen address, ini bintang, maksudnya bintang di sini adalah pada kontainer ini dia menerima segala bentuk request dari berbagai macam IP. Kemudian untuk portnya dia berjalan di 999, untuk socket directory di path berikut ada di var, kemudian /run/postgresql. Kemudian di sini ada konfigurasi untuk backend load balancing-nya. Nah, di sini kami menambahkan seluruh hostname pada kontainer yang telah dibuat. Pertama untuk hostname 0 dengan IP sekian itu untuk master. Jadi yang atas ini untuk master. Kami di sini juga mengaktifkan untuk allow to file over. Jadi di sini kami memanfaatkan fitur dari PostgreSQL yaitu file over. Kemudian untuk tiga host terakhir yaitu hostname 1, hostname 2, dan hostname 3 ini merupakan database slave atau node-nya yang mana ini berjalan di 5433, 5434, 5435 dengan IP sebagai berikut. Dan semua dari slave ini juga menggunakan ini ya fitur load to failover juga. Nah, kemudian di sini setelah selesai melakukan konfigurasi untuk load balancing dan aplikasi, ini ada pengujian. Nah, untuk pengujian replikasi fisikal, kami di sini menguji untuk melakukan insert pada salah satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Jadi di sini saya sudah masuk ke dalam terminal dari PG Pool. Kami akses dari PG Pool, kemudian saya coba masuk ke tabel master dan mencoba untuk menginsertkan satu data mahasiswa di sini dengan data sebagai berikut. Nah, ketika saya select di sini di tabel master, dia sudah muncul datanya seperti ini. Nah, kemudian ketika saya cek pada tabel slave-nya di database slave dengan perintah sebagai berikut, itu juga sudah muncul di sini untuk datanya. Kemudian di slave 2 juga ini sudah muncul datanya, dan di slave 3 ini juga sudah muncul datanya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada deskripsi kalau untuk pemanfaatan replikasinya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk benchmark, nah benchmark di sini dilakukan untuk pengujian load balancing. Jadi kami langsung menguji load balancingnya menggunakan benchmark. Jadi benchmark itu adalah metode untuk pengukuran atau membandingkan kinerja dari suatu sistem, perangkat, atau aplikasi. Nah, di sini kami sudah menentukan dengan beberapa jumlah klien dan beberapa kali request. Ini ada 5 klien, kemudian ada 50 klien, dan 90 klien. Dengan jumlah requestnya itu ada 50 kali, 500 kali, dan 900 kali. Nah, berikut adalah hasil dari uji benchmark-nya. Di sini untuk single database, jadi kami membandingkan antara single database atau database yang tidak dikonfigurasi dengan load balancing maupun aplikasi dengan hasil seperti ini. Jadi hasilnya untuk nanti saya bacakan untuk TPS-nya. TPS ini adalah transaction per second. Nah, dia menghasilkan 4064, kemudian ini ada 3091 untuk 10 klien, dan untuk 90 klien dia menghasilkan TPS 376. Nah, untuk hasil yang load balancing itu kurang lebihnya seperti ini. Untuk TPS-nya 397,
Jadi ini tidak terlalu jauh, 397 dibanding 46,4, 44. Kemudian untuk yang 50 dia TPS-nya 357, dan untuk yang 90 klien dia TPS-nya 325. Nah, di sini kami simpulkan bahwa untuk single database ketika jumlah kliennya itu sedikit, dengan kata lain di bawah 100, kecepatannya itu agak sedikit lebih cepat dibandingkan sistem yang menerapkan load balancing. Nah, itu kenapa hal itu terjadi kemungkinan karena ketika kita menggunakan load balancing, server itu tidak langsung terhubung ke database-nya langsung. Kenapa? Karena awalnya kita akan masuk ke PG pool terlebih dahulu, kemudian masuk ke database master, kemudian akan dialihkan ke database slave-nya untuk memilih slave mana yang bebannya masih sedikit, seperti itu. So, kenapa ketika di tes kemudian di klien di bawah 100, untuk performa dari single database itu lebih baik. Namun ketika ada penambahan jumlah klien pada pengujian ini, misalnya di sini 90, itu selisih dari TPS-nya itu jauh lebih sedikit atau jauh lebih kecil dibandingkan ketika jumlah kliennya itu 10 atau 5 atau di bawah 50. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari pengujian ini adalah ketika jumlah kliennya itu banyak atau bisa dikatakan lebih dari 100, maka performa dari sistem yang menerapkan load balancing dan replikasi itu jauh lebih baik melihat hasil benchmark ini. Nah, berikut untuk kesimpulan lain. Jadi di sini yang pertama, sistem load balancing dapat bekerja baik, efektif, dan efisien ketika permintaan pull request klien berhasil didistribusikan secara merata kepada setiap node server. Nah, kemudian yang kedua, di sini untuk replikasi bekerja dengan baik pada masa database dan slave, di mana pada database master untuk proses create, update, delete, sedangkan pada slave difokuskan untuk melakukan selection atau read data saja. Kemudian untuk yang ketiga, dengan mengimplementasi metode clustering pada penggunaan masalah server overload dapat meningkatkan response time serta meningkatkan jumlah current connection yang dapat dilayani oleh server. Dan kesimpulan yang keempat ini adalah kesimpulan yang barusan saya sampaikan, yaitu di mana ketika pengguna melakukan request dengan jumlah yang banyak, maka sistem load balancing ini akan jauh lebih baik performanya dibandingkan yang menggunakan single database. Mungkin kurang lebihnya untuk kesimpulannya seperti itu. Mungkin yang terakhir sebelum kami tutup, saya coba contohkan untuk ini replikasinya dan load balancing. Mungkin bisa di pause dulu.